Selamat datang di Prodi Pendidikan Fisika. Saya akan memberikan sebuah materi yaitu multimedia pembelajaran fisika. Selamat menyaksikan teman-teman. Multimedia pembelajaran fisika terbagi beberapa bagian, yaitu pengertian multimedia pembelajaran, yang kedua sejarah multimedia pembelajaran, yang ketiga karakteristik multimedia pembelajaran, yang keempat fungsi multimedia pembelajaran, yang kelima format multimedia pembelajaran, yang keenam syarat multimedia pembelajaran, yang ketujuh komponen multimedia pembelajaran, dan yang terakhir adalah solusi atau saran bagi pengguna media. Pengertian multimedia pembelajaran. Sebelum kita memasuki apa itu multimedia pembelajaran, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu multimedia dan apa itu pembelajaran. Nah, multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu atau tool dan tautan atau link sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Sedangkan untuk pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Jadi, multimedia pembelajaran adalah salah satu media ataupun aplikasi yang dapat digunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik dengan sangat efektif dan efisien sekaligus mengikuti perkembangan zaman. Baiklah, kita masuk di sejarah multimedia pembelajaran. Sebelum kita memasuki sejarah multimedia pembelajaran, sebaiknya kita mengetahui apa sih istilah multimedia itu. Nah, sebenarnya teman-teman, istilah multimedia berasal dari dunia teater. Sebuah teater disebut multimedia jika menampilkan beberapa jenis media, diantaranya seni drama yang diperankan manusia, serta lukisan, instalasi, dan musik yang berperan sebagai latar cerita. Nah, multimedia tidak lepas dari berbagai penemuan perangkat komunikasi seperti Gutenberg dan Jackson yang pertama kali memperkenalkan media cetak pada abad ke-15. Kemudian dilanjutkan pada abad ke-19, yaitu masa terpenting bagi perkembangan dunia komunikasi. Mathey Brady mengejutkan publik dengan pemeran fotografinya sekitar tahun 1862, lalu ditandai dengan penemuan telegraf oleh Samuel Morse, telepon oleh Alexander Graham Bell, radio oleh Guglielmo Marconi, serta ide awal televisi oleh John Logie Berdin dan Lumiere bersaudara. Nah, revolusi televisi sekitar tahun 1940-an membawa multimedia ke arah lebih serius. Karakteristik multimedia pembelajaran adalah yang pertama, memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio dan visual. Yang kedua, bersifat interaktif, dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Dan yang terakhir adalah bersifat mandiri, dalam pengertian memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain.
Fungsi multimedia pembelajaran adalah yang pertama, mampu memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering mungkin. Yang kedua, mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol laju kecepatan belajarnya sendiri. Yang ketiga, memperhatikan bahwa siswa mengikuti suatu urutan yang koheren dan terkendalikan. Yang terakhir yaitu mampu memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam bentuk respon, baik berupa jawaban, pemilihan, keputusan, percobaan, dan lain-lain. Format multimedia pembelajaran terbagi atas 5, yaitu tutorial, drill dan praktis, simulasi, percobaan atau eksperimen, dan permainan. Format multimedia pembelajaran yaitu tutorial. Tutorial ini merupakan format penyajian atau penyampaian materinya dilakukan dengan tutorial, dengan informasi yang berisikan konsep sajian teks, gambar, dan grafik. Yang kedua yaitu simulasi. Format penyampaian yang memang terjadi di dunia nyata, contohnya menstimulasikan pesawat terbang. Yang ketiga yaitu percobaan atau eksperimen. Nah, format ini hampir sama dengan simulasi. Namun, format ini lebih menunjukkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat eksperimen atau percobaan. Misalnya, latihan praktikum di laboratorium IPA. Yang keempat yaitu drill dan praktis. Nah, format ini yang lebih merujuk kepada keterampilan siswa dalam melatih dan memperkuat penguasaan terhadap suatu konsep. Nah, yang terakhir adalah permainan. Nah, format ini yang lebih mengacu kepada proses pembelajaran dengan harapan adanya aktivitas belajar mengajar sambil bermain. Multimedia pembelajaran yang pertama yaitu pengoperasian yang mudah dan familiar. Yang kedua, mudah untuk diinstal ke komputer yang akan digunakan oleh pengguna. Yang ketiga, media pembelajaran yang interaktif dan komunikatif. Yang terakhir itu adalah sistem pembelajaran yang mandiri. Dalam artian, multimedia ini dapat difungsikan oleh peserta didik secara mandiri tanpa membutuhkan penjelasan terperinci oleh guru, sehingga aman dan mudah dipakai di mana saja dan kapan saja. Komponen multimedia pembelajaran diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, teks. Hampir semua kalangan mengenal apa itu teks apabila bagi mereka yang dapat menggunakan komputer sudah terbiasa dengan teks. Teks merupakan dasar dari pengolahan kata dan informasi yang berbasis multimedia. Dalam kenyataannya, multimedia menyajikan informasi kepada audiens dengan cepat karena tidak diperlukan lagi membaca secara rinci dan teliti. Yang kedua yaitu grafik. Grafik adalah gambar atau garis, line drawing. Pembelajaran saat ini juga sangat berorientasi pada visual atau visual oriented, dan gambar merupakan sarana yang sangat baik untuk menyajikan informasi, sehingga grafik merupakan komponen penting dalam multimedia. Yang ketiga yaitu image. Secara umum, image berarti gambar atau raster phone drawing seperti foto. Basis data siswa dengan atribut seperti nama, alamat, dan lainnya. Lebih efektif bila foto siswa bersangkutan dapat ditampilkan. Demikian juga foto-foto
flash disk, dan lain-lain. Yang keempat yaitu animasi. Inti dari animasi adalah gambar, yakni gambar yang bergerak, atau animasi berarti gerakan image atau video. Contohnya, gerakan orang yang melakukan suatu kegiatan. Alasan utama penggunaan animasi pembelajaran adalah sulitnya menggambarkan informasi dengan satu gambar saja atau sekumpulan gambar. Juga tidak dapat menggunakan teks untuk menerangkan informasi dalam suatu bahasan materi tertentu. Arsip animasi ini juga memerlukan kapasitas penyimpanan yang lebih besar daripada satu gambar. Yang kelima yaitu suara. Adapun suara akan dapat lebih memperjelas pengertian dan maksud yang ditampilkan dalam teks atau video. Contohnya, narasi merupakan kelengkapan dari penjelasan yang dilihat melalui video. Suara juga dapat memberikan kejelasan karakteristik dari suatu gambar, misalnya dengan musik dan suara efek sound effect. Bayangkan saja jika tak ada suara dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu interactive link. Sebagian dari multimedia adalah interaktif, di mana pengguna dapat menekan mouse atau objek pada screen seperti buton atau teks, dan menyebabkan program melakukan perintah tertentu. Interactive link dengan informasi yang dihubungkannya kerap kali dihubungkan secara keseluruhan sebagai hypermedia. Secara spesifik dalam hal ini termasuk hypertext atau hot wall, hypergraphic, dan hypersound yang menjelaskan jenis informasi yang dihubungkan. Terima kasih teman-teman. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.